Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ke-23 dengan judul Hukum Allah dan Hari Sabat dibuktikan kebenarannya. Mengawali perenungan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus untuk memahami makna penting dari kebenaran firman-Mu, di mana kami akan melihat kebenaran demi kebenaran yang akan keluar dari setiap lembar yang suci dari Alkitab. Kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu dan memberikan kami kemampuan untuk bisa memahaminya dan melakukannya dengan baik. Kami berdoa dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 15 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Peristiwa ini sebelumnya dicatat di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Pada saat malaikat ke-7 meniup sangkakalanya. Mari kita ikuti bersama bacaannya. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta, mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Sementara kata-kata dorongan kudus ini naik kepada Allah, maka awan-awan pun menyisi dari langit yang berbintang pun kelihatan. Tak terkatakan kemuliaannya yang sangat berbeda dengan langit hitam ganas di sebelah menyebelahnya. Kemuliaan kota surgawi itu terpancar dari pintu-pintu gerbang yang terbuka sedikit. Kemudian tampak di langit suatu tangan memegang dua loh batu yang digabung bersama. Nabi itu berkata, langit
memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Mazmur 50 ayat 6. Hukum yang kudus itu, kebenaran Allah yang diumumkan dari Gunung Sinai di tengah-tengah guntur dan nyala api sebagai penuntun hidup, sekarang dinyatakan kepada manusia sebagai ukuran penghakiman. Tangan itu membuka loh-loh batu itu, dan di sanalah tampak perintah-perintah 10 hukum itu yang dituliskan seolah-olah dengan pena api. Kata-katanya begitu jelas sehingga semua orang bisa membacanya. Ingatan pun dibangkitkan, kegelapan, ketahyulan dan bidat dihapuskan dari setiap pikiran, dan sabda Allah yang 10 yang singkat, mendalam dan berkuasa itu ditunjukkan kepada setiap penduduk dunia ini. Tidak mungkin menggambarkan ketakutan dan keputusasaan mereka yang telah menginjak-injak tuntutan hukum Allah yang kudus. Tuhan memberikan kepada mereka hukumnya agar mereka dapat membandingkan tabiat mereka dengan hukum itu dan mengetahui kekurangan-kekurangan mereka, sementara masih ada kesempatan untuk bertobat dan mengadakan pembaruan. Tetapi agar mereka memperoleh perkenanan dunia, mereka mengesampingkan ajaran itu dan mengajar orang-orang lain untuk melanggarnya. Mereka memaksa umat Allah untuk menajiskan sabatnya. Sekarang mereka dipersalahkan oleh hukum yang mereka hinakan. Jelas mereka melihat bahwa mereka tidak punya dalih. Mereka memilih siapa yang akan mereka layani dan sembah. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Malayaki 3 ayat 18. Musuh-musuh hukum Allah, mulai dari para pendeta-pendeta sampai kepada yang terkecil di antara mereka, mempunyai satu konsep kebenaran dan kewajiban baru. Terlambat mereka melihat bahwa sabat hukum keempat adalah meterai Allah yang hidup. Terlambat mereka melihat sifat yang sebenarnya dari sabat mereka yang palsu dan dasar yang rapuh di mana mereka membangun. Mereka telah berjuang melawan Allah. Guru-guru agama telah menuntun jiwa-jiwa kepada kebinasaan, sementara mengaku menuntun jiwa-jiwa ke pintu Firdaus. Pada perhitungan terakhirlah nanti akan diketahui betapa besar tanggung jawab orang-orang yang memegang jabatan suci dan betapa mengerikan akibat-akibat dari ketidaksetiaan mereka. Hanya dalam kehidupan kekallah kita dapat mengerti dengan sebenarnya apa artinya kehilangan satu jiwa. Mengerikanlah hukuman orang-orang yang kepada Allah berkata, "Enyalah daripadaku, hai hamba yang jahat." Kesimpulan dari pelajaran kita saat ini adalah pada waktu sesaat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, hal ini akan terjadi, yaitu bahwa bait suci yang ada di sorga akan terbuka dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu, dan tangan itu akan membuka loh-loh batu itu, dan di sanalah tampak perintah-perintah 10 hukum itu. Kata-katanya begitu jelas sehingga semua orang bisa membacanya, dan terlambat bila
Saat itu baru kita melihat Sabat yang palsu, di mana orang-orang membangun dasar yang rapuh. Mereka telah berjuang melawan Allah. Sebelum peristiwa ini terjadi, saudaraku, marilah kita menuruti 10 perintah Allah. Secara khusus menerima kebenaran Sabat hari ke-7 itu, yaitu hari Sabtu, yang telah ditolak oleh dunia ini sebagai hari untuk menyembah Tuhan. Dan marilah kita dengan setia menyucikannya. Jangan sampai kita terlambat. Sesal kemudian tidak ada artinya. Biarlah renungan firman Tuhan ini akan menolong kita untuk senantiasa melihat kebenaran-kebenaran dari 10 perintah Allah. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih lagi untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa ada waktu di mana suatu saat Tuhan akan menyatakan hukum-hukumnya kepada dunia yang sementara menolak kebenaran firman-Mu melalui 10 firman, dan teristimewa menolak hari Sabat yang ke-7 sebagai Sabat-Mu yang kudus dan disucikan itu. Tolong kami Tuhan untuk tidak terlambat di dalam mengambil suatu kesimpulan untuk menyucikan hari Sabat dan memperbaiki kehidupan kami selagi kami masih hidup, untuk menyesuaikan sesuai dengan aturan-aturan Tuhan, sehingga dengan demikian kami pun akan hidup di dalam suatu kehidupan yang berbahagia sambil menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami yang hidup. Amin. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya akan menolong kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam hidup ini. Amin. Sampai jumpa pada pembahasan renungan firman Tuhan pada pembahasan yang ke-24 dengan judul Hari Sabat Meterai Hukum Allah. Jangan sampai Anda ketinggalan. Jangan lewatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.